Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di bab pertama ini kita akan belajar dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidupku dengan tujuan yang pertama meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita semua. Yang kedua, memahami pengertian Al-Quran, mengetahui keistimewaan dari Al-Quran, fungsi dari Al-Quran, serta nama-nama lain dari Al-Quran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kenalan dulu sama Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Ibu mau tanya nih, kalian kalau mau pergi ke suatu tempat, tentunya ingin sampai dengan selamat ke tujuan tanpa tersesat kan? Maka dari itu kita membutuhkan peta ataupun Google Map. Begitu pula ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Bagaimana agar kita selamat sampai akhirat dan surga Allah dengan selamat? Ya, benar. Jawabannya adalah kita membutuhkan pedoman hidup yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu kata qoro'a yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita semua secara mutawatir, yang mana membacanya dinilai sebagai suatu ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran adalah yang pertama, kalamullah, yang mana bukan berasal dari nabi, bukan pula berasal dari malaikat, maupun bukan berasal dari makhluk lainnya. Yang kedua, Al-Quran merupakan suatu mukjizat, yaitu kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi berakhlak mulia, sempurna hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Itu adalah mutawatir. Yang keempat, membaca Al-Quran dinilai sebagai suatu ibadah. Sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibanding kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu, yang mana berhubungan dengan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada Rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur, serta berbudi mulia, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal abadi. Kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Meskipun kita tidak mampu menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, dan Allah sebaik-baik zat yang maha menjaga. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga
tidak akan pernah kontradiktif atau bertentangan dengan apa yang Dia ciptakan. Dari sudut inilah, maka kita menyaksikan sendiri betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi, apa yang ditemukan adalah memperkokoh dan merealisir kebenaran dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah dan tidak sukar. Kalian tahu cerita Umar bin Khattab masuk Islam? Kenapa dia bisa masuk Islam? Karena Umar bin Khattab mendengar lantunan indah bacaan Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi serta informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang mengkehendaki penjabaran dan perincian. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, serta Taurat. Nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran memiliki berbagai macam nama, di antaranya yang pertama, Alkitab, seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Furqan, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Furqan ayat 1. Yang ketiga, Az-Zikra, seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dan masih banyak lagi nama-nama lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah, video pembelajaran minggu ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.